Bab 149, Kuk Sederhana. Diunggah oleh Baca Suara. Ketika saya mengangkat penutup tenda, saya melihat penjaga yang ditempatkan di luar. Begitu mata kami bertemu, tubuh raksasanya menegang menjadi salut panik. Gen. Ingat, aku mengingatkan, mengedip pada penjaga yang ketakutan ketika aku menekankan jariku ke bibirku. Tanpa menunggu jawaban, saya berjalan kembali ke sekelompok tentara yang sedang bersorak lebih keras dari sebelumnya. Pertarungan antara gadis setengah elf bernama Cedri dan Jonah yang berlengan panjang tampaknya telah berakhir ketika sepasang pejuang baru menggulungnya di atas platform tanah yang telah dibangun oleh seorang penyihir. Tiang santai kedua prajurit telah meningkat menjadi peristiwa yang sangat besar ketika para penonton memindahkan kayu gelondongan dan tunggul pohon untuk membuat tempat duduk. Beberapa anggota yang lebih antusias dari kerumunan mulai membuat taruhan dengan teman-teman mereka, dari irisan daging makanan berikutnya untuk sumber daya yang lebih berharga seperti alkohol yang mereka selundupkan di dalam kantong air yang tersembunyi. Semua dalam semua, perkemahan memiliki suasana gembira yang tidak sesuai dengan keadaan benua ini saat ini. Memadukan diri dengan kerumunan, saya berjalan menuju bagian depan arena darurat di mana saya menemukan Cedri dan Jonah sedang menonton dari tanah. Itu pertarungan yang bagus, kataku, mengambil tempat duduk di sebelah tentara yang memegang belati bernama Jonah. Siapa yang akhirnya menang? Setengah peri yang bertarung menggunakan sarung tangan. Sama seperti ayahku, memandangku dengan senyum kemenangan saat dia mengangkat tangannya dengan bangga di depan Jonah. Jonah mengacak-acak rambutnya yang pendek dan acak-acakan karena frustrasi. Suatu kali, Cedri, Anda pernah menang satu kali. Petik 2. Kemenangan pertama dari banyak yang akan datang, dia mencibir. Aku terkekeh, melihat mereka berdua bertengkar. Kuharap aku bisa melihat bagaimana ini berakhir. Sambil tertawa, Jonah mengulurkan tangan. Namaku Jonah, dan gadis yang belum dewasa di sebelahku adalah Cedri. Kurasa aku belum pernah melihatmu. Apakah Anda rekrut baru? Petik 2. Kurasa kamu bisa mengatakan itu. Aku menjabat tangan mereka. Kamu bisa memanggilku Arthur. Yah, Arthur, menilai dari situasinya, sepertinya kita akan bisa menikmati lebih banyak pertarungan malam ini, kata Jonah, fokus kembali pada pertarungan yang sedang berlangsung. Pertarungan baru saja berakhir dengan augmenter yang besar, seperti beruang, akhirnya mendaratkan pukulan finishing pada lawannya yang berkaki ringan. Ketika prajurit yang kalah melompat dari panggung, merawat pipinya yang sakit, tatapanku jatuh pada Jonah dan Cedri sekali lagi. Ciri-ciri Jonah cukup biasa, dengan sudut tajam dan hidung cakar sedikit. Cedri, di sisi lain, lebih menonjol. Dengan tatapannya yang bersinar yang tampak penuh kehidupan dan sikapnya yang lucu. Saya tidak akan terkejut jika dia populer dengan pria dan wanita. Hanya dalam waktu singkat aku duduk di sebelah mereka, setidaknya selusin atau lebih teman lewat, membuat lelucon atau memberi selamat padanya atas kemenangannya. Gota pedesaan, keluarkan kepalamu dari pantatmu, bentak suara keras dan kasar. Aku menoleh ke arah sumber suara itu hanya untuk melihat augmenter seperti beruang yang menatapku kembali. Saya melihat sekeliling sampai saya menyadari bahwa dia sedang berbicara kepada saya. Apakah aku benar-benar terlihat seperti berasal dari pedesaan? Saya bertanya pada Jonah. Berhentilah mengejar rekrutan baru, Herrick, dan kembangkan bola untuk setidaknya bertanding dengan seseorang di kelas beratmu, desis Cedri, menimbulkan gelak tawa dari sisa kerumunan. Saya bangkit berdiri. Tidak masalah. Kami hanya bersenang-senang, bukan? Petik 2. Ya, Herrick yang botak dengan cepat setuju. Aku menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan beberapa petunjuk baru kepada anggota baru. Melepaskan jubahku dengan Sylvie di dalam, aku melompat ke atas panggung dan mengangkat tanganku. Kalau begitu, tolong beri saya banyak petunjuk. Herrick meraih tanganku, meremasnya sedikit terlalu ketat untuk itu menjadi isyarat hangat. Aku akan memberimu langkah pertama. Melepaskan tanganku, dia merentangkan tangannya dengan senyum puas yang menempel di wajahnya yang berminyak saat matanya melirik ke arah sekelompok gadis yang duduk di antara hadirin. Sementara tubuh Herrick tampak agak terlalu bulat untuk menjadi efisien dalam pertempuran, lapisan mana yang menyelimuti dia mengatakan padaku bahwa dia adalah penyihir yang kompeten. Ingin melihat bagaimana dia bertarung, aku membatasi jumlah mana yang kuinginkan ke dalam tubuhku ketika aku melangkah dalam jangkauan untuk menyerang. Saat kepalan tanganku mendekati perutnya, aku bisa melihat pertemuan mana yang dia pikir aku pukul. Augmenter raksasa nyaris tidak tersentak saat tinju saya tenggelam ke perutnya yang menumpuk. Kau harus berusaha lebih keras dari itu, bocah desa. Dia tertawa kecil ketika aku menarik diri. Saya menjabat tangan saya, sangat kuat. Sekarang, izinkan saya menunjukkan beberapa petunjuk. Senyumnya tumbuh ketika dia melirik lagi ke arah sekelompok gadis yang mengawasi kami. Dia mengayunkan tangan raksasa untuk mengayunkanku dari peron. Memukul, saya mendarat di pantat saya agak memalukan tetapi tanpa cedera. Ya ampun, aku bahkan tidak bisa bereaksi. Ada sedikit kekesalan di wajah lawanku saat dia mengira aku akan pergi dari panggung, tetapi seringai arogannya masih ada. Kamu beruntung aku menahan diri atau kamu akan terbang. Bajingan alakrian itu tidak akan gampang padamu. Petik 2. Kamu benar. Terima kasih. Saya mencoba terdengar antusias seperti seorang udik desa yang sekarang menjadi bagian dari militer yang dipenuhi dengan para penyihir berdarah bangsawan tetapi itu menjadi melelahkan.
Pertarungan berlangsung selama beberapa menit lagi dengan Herik mencoba memukulku keluar dari arena dengan menggunakan tangannya yang gemuk sementara aku berpura-pura mendapatkan pukulan terberat dari serangannya hanya dengan tersandung beberapa kaki. Ayo, Herik. Saya tahu Anda akan mudah terhadap dia tetapi jangan merawatnya sepanjang hari. Seorang tentara berteriak sementara teman-temannya setuju. Aku hanya tidak ingin melukai ranting itu, kau tahu. Jawabnya, frustrasinya tampak jelas di wajahnya. Sejauh ini, saya telah mengumpulkan bahwa dengan kapalan di tangannya dan cara lengannya menyerang secara alami, ia menggunakan kapak berat sebagai senjata utamanya. Namun, selain kontrol yang layak dalam penguatan tubuh, ia tidak punya trik lain di lengan bajunya. Memutuskan bahwa penilaian saya terhadapnya sudah berakhir, saya menggunakan kesempatan ketika Herik meraih untuk mengambil saya dengan memutar tubuh saya dan melemparkannya ke atas bahu saya di luar arena. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Seluruh tindakan itu tampak seperti kesalahan besar. Bahkan Herik terkejut melihat dirinya menatapku dari lantai. Tunggu, aku tersandung. Dia menangis, melihat sekeliling dengan putus asa ketika dia melambaikan tangannya. Itu tidak masuk hitungan. Kerumunan meledak menjadi tawa dan cemoohan ketika mereka mengejek Herik menjauh dari panggung. Bahkan ketika hanya menggunakan 10% dari mana dan menahan penggunaan mantra elemen, Herik adalah lelucon. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu dengan lantang, tentu saja. Sepertinya aku beruntung, kataku tanpa daya di atas panggung sambil menggaruk pipiku. Aku ingin mengalahkan pantat raksasa Herik, tapi kurasa itu tidak bisa dihindari. Seorang wanita jangkung dengan rambut hitamnya diikat ke belakang dengan kuat di belakang kepalanya melompat ke atas panggung. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar beruntung, Greenhorn. Tolong mudahkan aku, kataku tenang. Lawan saya jauh lebih dari 6 kaki, hanya beberapa inci lebih tinggi dari saya, tetapi tubuhnya yang kurus dan kencang membuatnya tampak lebih tinggi daripada dia sebenarnya. Dengan corak gelap dan mata yang tajam dan sempit untuk melengkapi rambut hitamnya yang lurus, ia tampak seperti macan kumbang yang siap menerkam. Aku terbiasa bertarung dengan tongkat, jadi aku akan menghargainya jika kau menggunakan senjata juga, katanya ketika tongkat kayu muncul dari cincin dimensi di jarinya. Dari cincin yang baru saja dia gunakan dan warna pakaiannya yang kaya, jelas bahwa dia adalah seorang bangsawan tetapi fakta itu tampak sepele baginya. Jangan bunuh anak itu, Nipia. Temannya berteriak dengan prihatin. Aku tertawa kecil. Maaf, pandai besi sedang memperbaiki pedangku sekarang tapi aku bisa. Seseorang memberi anak itu pedang seukuran dia, bentak Nymphia dengan tidak sabar ketika dia meregangkan lehernya. Seorang tentara asing melemparkan sayap pedang pendeknya ke sarung itu segera. Aku menghela nafas saat aku dengan hati-hati mengeluarkan bilah pedang dari sarungnya dan menutupinya di mana untuk menumpulkan ujungnya. Tidak seperti Herik, lawan baruku tidak membiarkannya lengah saat dia turun ke posisi rendah. Dia mengulurkan tongkat kayunya dengan ujungnya mengarah ke tanah, sementara mata kucingnya menatap lurus ke arahku. Bocah malang, ditandai oleh Nipia, gumam seseorang di belakangku. Menghela nafas, aku juga mengambil sikap. Saya berharap untuk menggunakan acara kasual ini untuk memahami beberapa tentara di sini tetapi gadis ini tampaknya memiliki rencana lain. Apakah kamu siap? Augmenter berkulit gelap mengeluarkan ejekan kesal, seolah-olah aku entah bagaimana tersinggung padanya. Apakah kamu siap? Dia menerkam saya seperti sambaran kilat segera setelah saya mengangguk sebagai jawaban. Tubuhnya tetap rendah bahkan ketika dia dalam jangkauan sementara dia menarik tongkatnya di dekat tubuhnya, siap untuk menyerang saya. Hanya dari serangan pertamanya, aku bisa tahu pejuang macam apa Nipia itu. Kontrolnya atas mana sangat baik, pada tingkat yang berbeda dari Herik, tetapi dia tidak memiliki pengalaman nyata. Gerakannya cepat tetapi juga jelas. Niatnya keluar dari tubuhnya dengan setiap serangan yang dia coba. Kemungkinan besar, dia hanya punya pengalaman bertarung melawan penjaga atau profesional lain yang terlalu takut untuk menyakitinya, yang tidak membantu emosinya yang pendek dan kepercayaan diri yang berlebihan. Setiap menyergap, menggesek, mendorong, dan mengayunkannya ke arahku, aku menangkis atau mengelak, tetapi nyaris saja. Di luar, sepertinya aku didorong mundur saat aku mati-matian berusaha mengikutinya. Bagi Nipia, emosinya mencapai puncak baru setelah masing-masing upaya gagal mendaratkan pukulan keras. Ketika kaki belakang saya bersandar di tepi peron tempat kami berada, saya menggunakan momentum dari dorongan Nipia yang terlalu emosional untuk mengirimnya keluar batas untuk mengakhiri pertandingan, tetapi dia menjaga keseimbangannya dengan bantuan stafnya. Melompat kembali ke tengah, dia menggelengkan kepalanya. Tidak kali ini. Ember, angkat sangkar di sekitar arena. Petik 2. Ini hanya kompetisi persahabatan, bukan pertandingan kematian, bantah saya. Dia tidak setuju. Tidak, ini latihan untuk perang yang ada tepat di depan hidung kita. Dan dalam perang, tidak ada, di luar batas, dia mengayunkan kepalanya ke atas bahunya, Ember. Kandang. Temannya, atau pesuruh, berdiri dan mengangkat gerbang tanah di sekitar arena dengan nyanyian pendek dan lambaian tongkatnya, mengunci saya dengan kucing gila yang mengira dirinya harimau yang perkasa. Saya melihat sekeliling dan sementara beberapa tentara berbagi perhatian, tidak ada yang berbicara.
Saya mulai menyesali gagasan, memadukan, ini dan tergoda untuk menghancurkan arena dan berjalan keluar tetapi saya menahan diri. Dengan kemungkinan kapal Alakrian, atau beberapa, berbelok ke pantai ini, saya tidak ingin mengambil risiko. Dengan pengalaman dari kehidupan masa lalu saya menjadi sadar bahwa orang-orang menjadi puas ketika di hadapan sekutu yang kuat. Mereka datang untuk mengharapkan kemenangan palsu dari kenyamanan garis belakang ketika seseorang yang dihormati sebagai tombak ada di antara mereka. Setidaknya, itulah yang terjadi dalam hidupku. Saya mungkin memilikinya di belakang sini, siapa tahu, mungkin memiliki tombak dengan mereka akan memberi mereka kepercayaan diri dan semangat untuk berjuang lebih keras, tetapi saya ragu akan hal itu. Kamu membuat poin yang bagus, aku pura-pura tersenyum, tetap dalam karakter. Tolong ajari aku dengan baik. Dengan senjata siap, kami mulai sekali lagi. Pertarungan nyata, terutama jika itu melibatkan senjata tajam, hanya butuh beberapa detik untuk menarik kesimpulan. Tetapi dengan mana sebanyak di dunia ini, membuat kesalahan lebih memaafkan daripada di dunia saya sebelumnya, pejuang tidak berbuat banyak untuk memperbaiki kekurangan mereka dan sebaliknya, fokus untuk membuat kekuatan mereka lebih kuat. Bahkan saya telah menyerah pada kesalahan itu ketika saya pertama kali datang ke dunia ini, itu sampai saya dipukuli oleh para Asura di Epheotus. Nipia berlari ke arahku sekali lagi, kali ini berpura-pura pergi sebelum menggunakan ujung stafnya dalam sapuan cepat, naik. Aku menghindar cukup dekat untuk mencium aroma oki yang berasal dari tongkatnya yang dipoles dan membalas dengan mendorong tongkatnya ke atas dengan tanganku yang bebas. Ini membuatnya tidak seimbang, saya selesai dengan menggeser kaki saya di belakang kaki belakangnya dan mendorong ke depan. Dengan kekuatan tubuhku yang berasimilasi bersama dengan mana yang ditambahkan, Nipia dikirim jatuh ke belakang. Kerumunan tentara yang menjadi tegang sejak kandang disulap mengeluarkan teriakan kagum tercengang pada pergantian peristiwa. Memelototiku dengan marah ketika wajahnya berubah merah cerah karena malu dan marah, Nipia tidak dapat membentuk kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan dirinya ketika suara serak yang lembut terdengar dari kerumunan. Keberatan kalau aku ikut bersenang-senang. Kamu tidak bergabung dengan apapun. Aku hanya tersandung, kata-kata bangsawan berkulit gelap itu tersangkut di tenggorokannya ketika dia menyadari suara siapa itu. Madam Astera. Nipia menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Maafkan aku atas kekasaranku. Wanita yang oleh lawanku disebut Madam Astera tidak lain adalah kepala juru masak yang menganggapku dengan anggukan penuh hormat ketika aku pertama kali tiba di sini. Koki melompat ke atas kandang dengan gesit yang membuat gerakan Nipia tampak seperti bayi. Aku membungkuk cepat, mengingat untuk tetap berkarakter. Bolehkah aku senang mengetahui dengan siapa aku bertanding? Madam Astera melambai-lambaikan rambutnya dengan celemeknya. Hanya koki sederhana.